dua seri pembunuhan kelompok yang sama, kelompok jaringan pembunuh bersenjata terhadap korban yang sama. Saya terus terang dari keluarga amat tertusuk dan tercabik ya dengan pernyataan ini, karena ini saya anggap bahwa kasus ini belum selesai. Ya memang nggak ada bedanya ya keinginan kita. Penderitaan yang kami alami ini harusnya kita juga punya kemauan besar dibantu dengan kekuatan-kekuatan dari masyarakat, dari rakyat dan penguasa di negeri ini. Tuntaskan loh, ini rekayasa, tuntaskan loh kasus ini. Ya mengapa tidak kita? Karena bukan saya saja, seluruh masyarakat Indonesia ingin kejelasan masalah ini. Pak Antasari ini korban rekayasa, sehingga keyakinan ini harus kita betul-betul punya kemampuan dan keberanian mau mengungkapkan. Apa yang dilaporkan mereka? Mohonlah Pak SBY sampaikan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap Daniel dan Sabon. Daniel merupakan salah satu dari 5 pelaku yang didakwa melakukan pembunuhan Direktur Utama PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Daniel berperan sebagai pelaku penembakan. Terhadap vonis itu, pengacara Daniel menyatakan banding karena hakim menggunakan berita acara pemeriksaan yang telah dicabut sebagai pertimbangan. Sedangkan jaksa penuntut umum juga menyatakan banding karena vonis jauh dari tuntutan, yakni hukuman seumur hidup. 4 terdakwa lainnya yakni Heri Santosa, Hendrikus Kiawale, Franciscus Tadon, dan Eduardus Noe Ndopo Mbete divonis 17 tahun penjara. Dalam keputusannya, majelis hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan antara lain telah bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Hakim menyatakan semua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana seperti dakwaan pasal 340 Jangto, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Majelis hakim menyatakan tindakan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan keluarga Nasruddin mengalami penderitaan lahir dan batin. Dalam pertimbangan yang meringankan, majelis hakim menyatakan terdakwa Heri adalah kepala keluarga setelah istrinya meninggal. Menanggapi vonis tersebut dalam ruang sidang, Heri mengatakan masih pikir-pikir untuk menempuh jalur hukum selanjutnya. Mengenai Hendrikus, hakim menyatakan dia berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Majelis hakim menyatakan hal yang meringankannya adalah Hendrikus meminta maaf kepada keluarga korban di dalam persidangan. Atas vonis ini, Hendrikus menyatakan pikir-pikir dahulu. Hendrikus berperan sebagai koordinator lapangan yang mengawasi proses eksekusi Nasruddin yang dilakukan Daniel dan Sabon dan Heri Santoso. Nasruddin dibunuh 14 Maret 2009 di sebuah mobil dalam perjalanan sesudah bermain golf di Tangerang. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dikenai dakwaan sebagai dalang pembunuhan di Pengadilan Jakarta Selatan. Selain Antasari, pengusaha Sigit Haria Wibisono, Jerry Hermawan Lo, dan mantan Kapolres Jakarta Selatan, Williardi Wizard juga dikenai dakwaan pembunuhan berencana. Pada 2009, kasus penembakan oleh pembunuh bayaran kembali terjadi. Kali ini menimpa Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Nasruddin tewas ditembak di dalam mobilnya selesai bermain golf di Modern Land, Tangerang, Banten. Pelakunya adalah pembunuh bayaran Eduardus Ndopo Mbete, Daniel dan Sabon, Hendrikus Kiawale, dan Heri Santoso. Kasus itu ikut menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat itu, Antasari Azhar. Baru-baru ini publik pun dikejutkan dengan penembakan yang menewaskan seorang pemilik perusahaan pelayaran, Sugianto, di Ruko Royal Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelakunya tergolong nekat beraksi di siang bolong dan menembak membabi buta dari jarak dekat. Menurut ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril, berdasarkan kronologi peristiwa, pelakunya adalah pembunuh bayaran dan terencana.